Pertama, tentang pengertian puasa dalam Al-Quran. Bismillah. Di dalam Al-Quran, kata puasa itu diungkapkan dengan dua nama. Satu, ada yang diungkapkan dengan kata saum. Saum. Ahmad, Quran surat berapa? Ayat berapa? Saum. Kasih mic-nya, Mas. Ayo Kamil, satu lagi. Kita lomba cepat-cepatan. Boleh berdiri? Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Ahmad, Kamil, berapa kali disebutkan kalimat saum di Quran? Ahmad pilih, 2 kali atau 3 kali? Kamil, 2 kali atau 3 kali? Antum yang 2 kali angkat tangan. Yang 3 kali angkat tangan. Masya Allah. Yang benar bukan 2, bukan 3, cuman sekali disebutkan di Quran. Baik. Tapi anak ini bagus. Ya Allah. Bismillah. Cari kalimat saum di Quran. Ustaz kasih kode. Quran surah 19. Ayat keberapa? Paling kanan sebelah atas. Ayat ke-26. Ayo Ahmad bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahman sawman falan ukallimal yawma insiya. Cukup. Saum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-19 ayat 26. Saum. Dan dilekatkan dengan Sayyidah Maryam alaihissalam. Jadi kita lihat. Awas, ini sangat penting ya. Hati-hati. Ini saking pentingnya. Saya mau hapus saja susah Pak. Penting ini kalimatnya tuh. Ya, ini luar biasa. Tahan dulu ya. 2. Bagus, baik-baik. Ini penting. Anda mau hapus susah. 2. Ada lafaz kedua yang menunjuk kata puasa diungkapkan dengan kata siam. Siam. Kamil disebutkan berapa kali dalam Al-Quran? Ayo hitung. Boleh lomba-lomba percepat. 2 kali. 2 apa 3? 2. 2 kali. Yang 2 boleh angkat tangan? Yang ikut Kamil Ahmad? Masya Allah. Yang 3? Tidak ada. Yang 4? Tidak ada. Yang benar bukan 2, bukan 3, bukan 4. 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kata siam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 lafaz. 9 lafaz. Kamil, sebutkan kata siam pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup. Sekarang teman-teman fokus sini. Lihat baik-baik. Jadi pertama ada kata saum, kedua ada kata siam. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, kalimatnya tidak diungkapkan dengan kata saum. Kalimatnya diungkapkan dengan kata siam dan menggunakan alif lam di dalamnya. Ini poinnya. Ya. Kamil boleh duduk, Ahmad boleh duduk. Sekarang fokus dengan saya di sini. Biarkan ini bersungguh-sungguh untuk tarhib Ramadan dalam menghilangkan hapusannya. Bismillah. Ngapus saja sungguh-sungguh, apalagi mau puasa gitu kan? Ini luar biasa. Ya Allah, bismillah. Tapi yang paling masalah adalah ketika yang dihapus, yang tidak ingin saya hapus, itu poinnya. Jadi saya nulis 2 kali ini ya. Baik. Semoga Allah ampuni dosanya. Ya. Belum Ramadan dah dapat kesalahan deh. Ya Allah, bismillah. Tadi apa yang pertama?
saum. Bismillah. Satu, saum. Yang kedua apa? Siam. Siam. Baik. Ketika Allah memperkenalkan dua kata ini dalam Al-Quran, ada perbedaan penekanan. Diksinya tidak sama, penekanannya berbeda. Walaupun nanti secara bahasa Arab, dalam tata bahasa keduanya bisa dilekatkan dengan makna puasa, tapi dalam bahasa Al-Quran, penggunaan keduanya digunakan pada tempat yang berbeda. Saya katakan pada Anda, kalau ini bukan firman Allah, mustahil ada penempatan-penempatan kalimat seperti ini. Fokus teman-teman sekalian. Kalau disebutkan saum, dalam kalimat bahasa Arab, itu maknanya umum. Bahasa singkatnya menahan. Imsak. Imsakun. As-saumu huwal imsak. Sesuatu yang ditahan. Menahan. Jadi kalau Anda ingin menahan apapun, mau tahan makan, mau tahan lapar, mau tahan minum, mau misalnya menahan bicara, saya nggak mau bicara seharian di hari ini, maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan saum namanya. Karena itu ketika Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, kemudian khawatir akan dihujat oleh orang-orang di kampungnya, maka turun kemudian berita dari Allah. Hei, kamu cukup katakan nanti kalau ditanya oleh mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang nazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Bukan puasa tahan lapar, tahan haus. Karena beliau masih makan, masih minum. Ayat sebelumnya, goyangkan pohon kurma, turun kemudian kurmanya, makan dari situ dari buah kurma yang enak. Ambil air di sampingnya. Jadi beliau masih makan, beliau masih minum. Tapi apa yang dimaksud saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya saum, tidak bicara dengan manusia seharian di hari ini. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan makna puasa dalam arti menahan yang umum, maka silahkan ungkapkan dengan kalimat saum. Bukankah saat di bulan Ramadan kita menahan? Tahan lapar, tahan minum, tahan makan, tahan maksiat. Karena nilai puasa di Ramadan bermakna menahan, maka boleh secara bahasa disebut dengan saum. Paham sampai sini? Tapi ingat, kata saum itu maknanya masih umum. Jadi kalau Anda ingin mengatakan saya sedang saum dalam menahan tertentu, boleh Anda ungkapkan dengan kalimat saum. Misal, saya hari ini tidak akan makan nasi, tapi roti masih. Maka saya katakan, saya saum dengan nasi, roti tidak. Saya hari ini tidak akan makan, tapi masih minum. Anda boleh katakan, saya saum dari makanan, tapi tidak dari minuman. Jelas? Anda tidak ingin bicara hari ini, maka Anda katakan, ana shaim minal kalam. Saya sedang puasa dari berkata-kata. Teman Anda bertanya, hei, kenapa nggak mau bicara? Maaf, saya puasa. Kok itu bicara? Contoh. Ini menahan. Paham? Taib. Tapi yang kedua, tidak disebutkan kalimat puasa dalam Al-Quran yang menunjuk pada makna yang khusus, dengan syarat yang khusus, dengan ketentuan yang khusus, dengan amalan yang khusus, kecuali menggunakan kalimat yang kedua yang disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalimatnya bukan saum, tapi siam, dan umumnya menggunakan alif lam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini kalimat yang kedua. Fokus baik-baik. Jadi ketika Allah meminta kita untuk menunaikan puasa nanti di bulan Ramadan, dan kalimatnya menggunakan kata siyam, bukan menggunakan kata saum, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita. Hei orang-orang beriman, saya minta kamu tunaikan puasa, tapi puasanya bukan puasa yang asal-asalan, bukan puasa yang sekedar menahan, bukan puasa yang sekedar tidak makan, bukan puasa yang sekedar tidak minum. Kalau cuma tidak makan, kalau cuma tidak minum, jangankan orang beriman, yang tidak beriman pun bisa puasa seperti itu. Tapi saya turunkan kepada kalian satu jenis puasa yang punya ketentuan khusus, satu jenis puasa yang punya tuntunan khusus, punya amalan khusus. Amalan siang beda dengan amalan malam, amalan maghrib beda dengan amalan subuh, ketentuannya khusus. Maka kalimatnya diungkapkan dengan kata siam, di depannya menggunakan alif lam. Alif lamnya disebut dengan alif lam ta'rif atau ma'rifah. Fungsinya mengkhususkan sesuatu beda dengan yang lainnya. The dalam bahasa Inggris, car, banyak mobil di luar. The car, yang ini, bukan yang lain. Siam, banyak puasa yang lain. Asyam, puasa yang ini, bukan puasa yang sekenanya saja. Jelas sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf, ketika Allah meminta kita menunaikan puasa di bulan Ramadan nanti,
puasanya bukan sekedar puasa, tapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang hanya berlaku di waktu itu, tidak pada tempat yang lainnya. Untuk itulah teman-teman seluruhnya, mustahil kita bisa menjalani puasa dengan baik kalau tidak mempelajari ketentuannya. Mustahil kita bisa menjalani puasa Ramadan dengan mulia kalau kita tidak mempelajari aturan-aturan di dalamnya. Karena itulah kita butuh tarhib pada saat ini untuk mengeluarkan ketentuan Ramadan, mempelajari syarat-syaratnya, sehingga ketika sampai di bulan Ramadan maksimal kita menunaikannya. Paham sampai di sini? Baik, satu. Dua, kita teruskan dulu. Kepada siapa kewajiban puasa ini ditujukan oleh Allah, dan apa keutamaan dari puasa yang dimaksudkan? Pelan-pelan. Yuk kita baca ayatnya, Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, amalan tertentu. Sebagaimana kewajiban ini pernah juga diberlakukan pada umat sebelum kalian, supaya kalian bisa meningkatkan takwanya. Perhatikan awal ayatnya. Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan menggunakan kata siyam, syarat ketentuan berlaku, ternyata Masya Allah, kewajiban ini tidak ditujukan dengan kalimat orang-orang Islam, tapi dibuka dengan kalimat, hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tuliskan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Fokus sini. Ini keutamaan yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Harfun nida, nanti kita bahas pelan-pelan. Kita agak bersabar ya. Setiap huruf kita temukan, kita bahas keutamaannya. Ayyuha, di sini ada taukid, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, ismun mausul, tapi menunjuk pada semua kalangan tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua ini disandingkan dengan kalimat iman menggunakan kata amanu. Poin ini dulu yang akan saya bahas. Lihat sini. Ya, kalau Anda belajar ilmu nahu, gramatikal bahasa Arab, ya itu disebut harfun nida, huruf panggil, untuk memanggil. Ada 14 jenis huruf nida. Bisa a, bisa ya, bisa aya, bisa wa, dan sejenisnya. Tapi kalau Anda cari dalam Al-Quran, dari 14 huruf ini, hanya satu huruf yang digunakan dalam Al-Quran. Silahkan Anda cek. Di semua ayat Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Anda tidak akan menemukan huruf panggil, huruf nida, kecuali menggunakan huruf ya. Ternyata setelah diteliti dalam kaidah bahasa Arab, huruf ya ini satu-satunya huruf yang digunakan untuk memanggil dalam keadaan yang sangat fleksibel. Bisa memanggil yang dekat, bisa memanggil yang menengah, bisa memanggil yang jauh. Kalau saya katakan misalnya, maaf, di depan saya misal ada Ahmad, saya panggil ya Ahmad, dekat. Ada yang menengah, misal Hussein, saya katakan ya Hussein, dekat dengan saya. Ada yang jauh misalnya Ali, saya panggil ya Ali, jauh. Anda boleh gunakan baik dekat atau menengah atau jauh, Anda gunakan huruf ya untuk memanggil objek yang ingin didekatkan kepada Anda. Paham sampai sini? Sekarang persoalannya teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya. Ketika Allah meminta kita menunaikan puasa, kita dipanggil oleh Allah dengan menggunakan huruf ya, dan huruf ini disandingkan dengan kalimat iman. Ya, disandingkan dengan kalimat iman. Kata para pakar tafsir, seakan-akan Allah memberikan gambaran bahwa satu, panggilan puasa bukan hanya panggilan ibadah, tapi juga panggilan yang bisa meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei orang-orang yang merasa punya iman dalam dirinya, saya tidak peduli apakah iman kalian merasa kuat, yang dengan kuat kalian berada dekat dengan saya. Dia ada orang yang imannya begitu kuat, jangankan salat fardu, sunnah dikerjakan. Jangankan puasa fardu, sunnah dikerjakan. Jangankan salat berjamaah biasa, ke masjid dia kejar, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah karena imannya kuat. Atau yang kedua, maaf, kalian merasa jaraknya menengah dengan Allah, imannya biasa-biasa saja.
Salat berjamaahnya baru yang 5 waktu. Puasanya baru yang Ramadan saja. Atau yang ketiga, saya tidak peduli kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, sepanjang kamu masih memiliki iman, walaupun iman kamu begitu tipis, merasa jauh dariku, saya akan hadiahkan pada kalian satu amalan. Saya akan perintahkan pada kalian satu amalan, yang dengan amalan itu saya jadikan semua level tadi, baik yang tipis, yang menengah, yang kuat, akan ditingkatkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Kutiba alaikumussyam. Jadi ternyata teman-teman sekalian, ketika Allah tawarkan kita untuk menunaikan puasa, salah satu manfaatnya untuk meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keutamaan Ramadan, satu-satunya waktu, satu-satunya bulan, dan satu-satunya titian hari yang ketika dihadirkan bulan Ramadan, pada saat itu Allah berikan taufik iman pada seluruh insan beriman, orang-orang muslim. Taufik iman, bukan hidayah iman lagi. Di ada hidayah, ada taufik, itu beda. Awas hati-hati, ada hidayah, ada taufik, itu beda. Anda menggabungkan keduanya, taufik dan hidayah, tapi tidak paham maknanya, tidak akan mendapatkan esensinya. Lihat sini, kalau disebutkan hidayah, artinya petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Sifatnya 2. Hidayah punya 2 sifat. 1, dia diberikan oleh Allah secara merata. Sepanjang Anda hidup, Anda punya kesempatan dapat hidayah. Saya kurang sepakat dengan kalimat yang mengatakan dia belum dapat hidayah. Tidak. Tapi yang terjadi sifat yang kedua. Sifat pertama diberikan secara merata, sifat kedua, setelah diberikan Anda harus cepat mengambilnya. Jadi kalau Anda diberikan hidayah oleh Allah, jangan Anda tinggalkan, begitu diberikan Anda ambil. Persoalan sekarang bukan tidak dapat hidayah, Allah berikan hidayah, cuman dia tidak mau mengambilnya, itu masalahnya. Sekarang lihat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perhatikan rumus hidayah di Quran. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin mengambil hidayah dari kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan bimbing ia menuju petunjuk kami. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan petunjuk, rata diberikan. Contoh, ada petunjuk misalnya masuk lewat telinga, Anda dengar azan, Allahu Akbar, itu hidayah. Jangankan yang muslim, tidak sedikit orang non-muslim mendengar azan masuk Islam. Banyak Pak, di Australia pernah ada orang dengar azan. Begitu tanya-tanya tentang azan, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang kemudian bisa datang hidayah lewat mata. Tadi saya di Pondok Indah cerita, ada mahasiswa, satu muslim, satu non-muslim. Yang non-muslim lihat tayangan sholat Isya di Mekah, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada hidayah lewat telinga, ada hidayah lewat mata, ada hidayah lewat pikiran. Cuma persoalannya, tidak semua orang yang ketika Allah berikan hidayah mau mengambilnya. Jangankan non-muslim, ada orang Islam, mohon maaf, mendengar azan, dia tidak ambil itu. Padahal yang non-muslim saja dengar azan bisa masuk Islam, lalu menunaikan sholat. Kenapa orang Islam yang ketika mendengar azan dia menjauh dari masjid? Itu poinnya. Pertama, hidayah adalah petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Sifatnya disebarkan secara merata, cuman kembali kepada kita untuk cepat mengambilnya. Paham sampai sini? Taufik beda. Taufik lain. Taufik bimbingan Allah yang mengantarkan seorang hamba langsung pada hakikat kebenaran. Bimbingan Allah yang mengantarkan seorang hamba langsung pada hakikat kebenaran. Saya contohkan begini. Saya mau datang ke masjid ini, Said Naum. Ada petunjuk di jalan. Masjid Said Naum, belok kiri, belok kanan, belok kiri, naik beca, naik ojek, lurus lagi, belok kiri lagi. Masya Allah. Ketika saya ikuti sampai di tujuan. Alhamdulillah. Itu hidayah namanya. Petunjuk yang mendekatkan pada hakikat kebaikan. Tapi taufik tidak. Begitu saya mau berangkat, lihat petunjuknya, kemudian bertemu dengan seseorang. Ustaz mau kemana? Masjid Said Naum, kejauhan ke sana. Langsung ikut dengan saya bimbing sampai ke sana. Diajak kemudian, dibimbing kemudian, sampailah di masjid yang dimaksudkan. Maka yang kedua, itu yang disebut dengan taufik. Paham bedanya? Nah, sekarang perhatikan.
hanya ada satu waktu dari 12 bulan. Hanya ada satu waktu dari rentang waktu yang kita lalui selama hidup, yang pada saat itu Allah turunkan taufik keimanan kepada seluruh umat Islam di muka bumi. Kapan waktunya? Saat Ramadan. Begitu awal Ramadan tiba, Allah turunkan dan berikan taufik untuk semua orang-orang beriman untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda tidak percaya, silahkan. Di luar Ramadan diajak ke masjid, belum tentu mau. Di luar Ramadan dikasih mushaf, belum tentu dibaca. Tapi begitu tiba Ramadan, Allahu Akbar, yang tidak ke masjid pun di luar Ramadan tiba-tiba saf pertama. Anda nggak percaya, silahkan cek nanti. Begitu tiba malam pertama Ramadan, silahkan cek. Said Naum penuh, Al-Azhar penuh, Istiqlal penuh. Bahkan Anda bisa melihat orang yang tidak pernah atau jarang ke masjid pun tiba-tiba saf pertama. Tapi saya tidak katakan yang saf pertama yang nggak pernah ke masjid, bukan. Saya ingin katakan, begitu dahsyatnya bulan Ramadan, Allah berikan taufik keimanan pada diri kita, dibimbing untuk meningkatkan kualitas iman mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek, ibu-ibu yang jarang baca Quran, setiap malam Ramadan, malam pertama bisa lomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Cuma Ramadan yang bisa menghadirkan semua nikmat itu. Karena itulah ketika bulan Ramadan dibuka kalimatnya oleh Allah, digunakan huruf ya, kemudian disandingkan dengan kalimat iman, dan hebatnya menggunakan kata alladzina, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Ini. Mau yang taat, mau yang tidak, mau yang jauh, mau yang dekat. Kata Allah, saya tidak peduli. Awal Ramadan saya berikan keutamaan dengan puasa, dianugerahkanlah kemudian nikmat peningkatan iman di awal-awal masanya. Cuman nanti mohon maaf, ada yang sayang-sayang, awalnya sudah diberikan peningkatan iman tapi tidak dijaga dengan baik. Pertengahannya mulai terjadi peningkatan, mulai terjadi kemajuan. Saf maju, dari 30 saf maju 15 saf. Setelahnya lagi mulai terjadi peningkatan lagi, maju jadi 5 saf. Masya Allah, saf belanjaan Tanah Abang kemudian jadi meluber, saf masjid jadi menurun, naik. Ini persoalannya. Karena itu kita butuh tarhib, bagaimana caranya menjaga konsistensi iman yang diberikan di awal waktu Ramadan terjaga sampai dengan akhir Ramadan. Itu sebagian dari materi yang kita dapatkan insya Allah pada siang hari ini. Paham sampai sini? Jadi yang pertama, puasa diungkapkan dengan kata siyam untuk mengetahui aturan-aturannya. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah akan tingkatkan level keimanan kita yang kita harus jaga sampai dengan akhir Ramadan, yang dengan itu akan ada kedekatan lebih dibandingkan bulan-bulan sebelum Ramadan. Paham sampai sini? 3. Saya agak cepat. Hanya di bulan Ramadan Allah berikan keutamaan melebihi keutamaan di bulan-bulan lainnya. Sampai dengan keutamaan-keutamaan ini Allah mintakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan diri dulu berlatih puasa sebelum melakukan bulan Ramadan. Untuk berlatih memperbanyak puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Anda bayangkan, saking dahsyatnya keistimewaan Ramadan, Nabi diperintahkan, diberikan bimbingan oleh Allah untuk latihan puasa dulu sebelum sampai di bulan Ramadan. Apa di antara keutamaannya? Pelan-pelan. 1, di bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah jadikan limpahan pahala dalam setiap amalannya berlipat menjadi 10 kali lipat dari hari biasanya. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama dari kitab As-Siyam. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Puasa itu ibadah yang khusus dikerjakan untukku dan aku yang mengukur kadar pahalanya. Sedangkan setiap kebaikan yang dikerjakan pada saat itu dilipat gandakan 10 pahala, 10 kebaikan dari hari-hari yang lainnya. Masya Allah. Dimohon maaf ya, kalau antum misalnya baca Al-Quran, setiap hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 10 huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf. Berapa pahala? 30. Kali 10, 30. Ramadan tidak. Kalikan 10 lagi. Di setiap hurufnya. Biasanya 10, Ramadan kali 10 lagi. Masya Allah. Antum salat berjamaah. Sekali pahalanya berapa berjamaah? 27 derajat. Ya, salatul jamaati afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Kalau Anda tunaikan di masjid, di hadis Muslim disebutkan, Allah, masjidnya saja itu sudah 25 kebaikan, baru masjidnya.
Jadi kalau Anda ingin berjamaah ke masjid, kemudian berniat ke masjid, datang ke masjid, baru masuk masjid, itu sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. 4 ke 5, 500 tahun. Ramadan kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi kalau Anda nanti memasuki bulan Ramadan, maaf, tidak ada dorongan untuk mengerjakan amal soleh. Tidak ada semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Baca Quran, tidak punya semangat. Maaf, sholat tidak tergerak berjamaah. Maaf, infak tidak terdorong untuk mengeluarkan harta. Anda rugi pada saat itu. Karena Anda mesti menunggu setahun berikutnya untuk mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Dan maaf, berita kurang baiknya, Anda belum tentu punya jaminan hidup sampai Ramadan yang berikutnya. Karena itulah nanti kita penting memiliki tarhib. Mendapatkan tuntunan dari Nabi untuk membiasakan diri sebelum datang Ramadan. Sehingga punya kebiasaan beramal soleh ketika sampai di bulan Ramadan. Ini nanti yang kita akan coba keluarkan sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Karena itu nanti kita akan saksikan bagaimana Nabi memperbanyak solatnya saat bulan Ramadan. Kita akan lihat berapa bacaan Al-Quran yang dihatamkan oleh Rasulullah saat bulan Ramadan. Kita akan saksikan bagaimana bacaan Al-Quran yang dibacakan dalam solat Nabi di bulan Ramadan. Saking inginnya sahabat menjaga, sampai-sampai tarawihnya nanti Umar bin Khattab ingin mempertahankan panjangnya bacaan Nabi SAW setiap bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat. Paham sampai sini? Taib. 3. Keutamaan yang ketiga, 1. Meningkatkan iman. 2. Melipat gandakan pahala. Sebentar. Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Saya serius ya. Kalau ada yang tidak punya dosa, saya pulang dia. Itu lebih baik kasih ceramah. Yang sedikit boleh nggak? Agak banyakan dikit. Yang banyak? Oh ya Allah, saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kita. Sama kayak saya. Kalau Anda merasa punya banyak dosa, tapi Anda jadi orang aneh. Ngaku banyak dosa, cita-cita masuk surga. Dan Firdaus lagi surganya bersanding dengan Nabi, itu luar biasa. Anda mengaku banyak dosa. Tayyib. Cita-cita pengen Firdaus. Surganya selevel dengan Nabi. Tapi merasa banyak dosanya. Bukankah ketika ada dosa dikerjakan, harus ada amalan untuk menggugurkan dosa itu? Perhatikan rumus hisab. Perhatikan rumusnya. Ini dosa, ini pahala. Anda dapat pahala. Pahala ini akan ditimbang untuk menggugurkan dosa-dosa Anda. Ketika ada orang gibah, dia sholat. Sholat yang menggugurkan gibahnya. Misal, ambil pahala sholat, tutup gibahnya. Kemudian ada lagi. Ini, maaf, pernah berdusta. Kemudian dia puasa. Puasanya dia kerjakan, gugurkan dustanya. Ada amal soleh, ada amal salah. Begitu disebutkan amal soleh, menutup amal salahnya. Tutup. Persoalannya, tidak sedikit yang disebut oleh Nabi akan mengalami satu bencana luar biasa. Disebut muflis di hadis Muslim. Hati-hati. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang tidak punya uang spesial pun dan tidak punya aset sedikit pun. Logis. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang muflis bangkrut dari umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi ada yang mengaku umatnya Nabi tapi bangkrut di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak ditunaikan. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia pun rajin mencela si fulan. Di salatnya rajin, mencela juga rajin. Saya tidak, Ustaz. Tidak seperti orang itu tuh. Oh sama. Dia salat, dia mencela. Jadi ingat ya, ketika Anda mengerjakan amalan dan Anda kemudian menyibukkan diri mencela orang lain, baru menyebutkan namanya, pahala Anda sudah pindah kepada orang itu. Anda keluar dari sini ikut taklim. Anda lihat orang lain teman Anda. Tuh lihat tuh. Kayaknya belum dapat hidayah dia. Ya nggak sama kayak kita ya. Belum ikut ta'lim. Anda begitu bincangkan, 2 pahala Anda pindah ke orang tadi. Pindah otomatis. Ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, nuduh si fulan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih, berkelahi. Maaf, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah dengan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bom orang. Pada keadaan yang tidak dibenarkan. Bahaya. Saya waktu kejadian bom Tamrin tuh, saya kemudian ke Lampung. Ditanya sama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Agak beda kaidahnya. Lain. Nah sekarang persoalannya, jadi bagaimana caranya Anda punya cita-cita masuk surga,
Ngaku banyak dosa, tapi amal soleh belum banyak. Maka cara cerdasnya kata Nabi, Anda mesti mencari dan memburu amalan-amalan yang bisa menggandakan, mengupgrade pahala Anda. Sehingga dengan amalan itu terupgrade pahalanya, meningkat pahalanya, bisa menutup yang dosa-dosanya. Amal soleh diperbanyak, amal salah dihabiskan pada saat itu. Bagaimana caranya? Cuman 2, tidak ada yang ketiga. Rumus pertama, Anda mesti mencari amalan yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bahasanya bukan amal jariyah, sedekah. Ya, ini ada amal jariyah, ada sedekah jariyah, itu beda. Kalau amal masih umum, ada amal soleh, ada amal sayyi, ada baik, ada buruk. Tapi kalau sedekah tidak ada yang lain. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan yang dibenarkan oleh syariat disebut dengan sedekah. Perhatikan di sini. Ada sedekah jariyah, ada sedekah tsabitah, itu beda. Sedekah jariyah, kebaikan yang nilai pahalanya terus mengalir. Kita wafat dia masih ada pahalanya. Sedekah tsabitah, kebaikan yang pahalanya tetap pada saat itu saja. Setelah itu tidak mengalir lagi. Misal, modal saya punya 50.000. Saya pengen pahalanya terus datang, saya meninggal masih ada. Saya belikan mushaf kemudian. Dengan mushaf itu saya titipkan pada para penghafal Quran. Modalnya 50.000. Begitu diberikan dia baca mushaf, dia baca Quran, dia baca Quran. Bukankah satu huruf ya 10 kebaikan? Begitu dia baca, setiap bacaannya saya mendapatkan pahala dari situ.